dipelajari. Jika terbukti belum dipelajari, asisten berhak melarang untuk mengikuti praktek. Jadi pastikan untuk modul praktek itu harus kalian pelajari sebelumnya karena setiap pertemuan akan diadakan tes awal untuk mengikuti praktikum seperti itu. Selanjutnya, praktikan harus ada di sekitar laboratorium dasar teknik elektro, rangkaian listrik, dan elektronika 15 menit sebelum praktikum dimulai. Jadi kalian udah harus hadir sebelum sebelum masuk ke lab 15 menit sebelum praktikum. Misalkan kalian praktikum di jam 4. Jadi kalian udah harus hadir di depan lab itu sekitar jam 15:45 seperti itu. Selanjutnya, saat praktikum wajib menggunakan jas laboratorium, berkemeja, bercelana rapi, berkaos kaki, dan bersepatu, serta menerapkan 5M. Tidak diperkenankan mengenakan jaket atau pakaian yang tercantum nama dari instansi manapun. Jadi setiap dari kalian yang akan mengikuti praktikum nantinya setiap minggunya wajib untuk mengenakan jas laboratorium yang berwarna putih. Seperti itu. Lalu menggunakan kemeja berkerah, lalu bercelana rapi, lalu berkaos kaki. Jadi untuk kaos kakinya wajib di atas mata kaki, ya. Dan bersepatu. Jadi untuk sepatunya harus tertutup seperti itu. Tidak boleh menggunakan flat shoes. Oke. Lanjut serta menerapkan 5M. Oke. Selanjutnya untuk kartu praktikum, tugas rumah dan modul harus sudah dibawa pada saat praktek. Tanpa kartu praktikum, tugas rumah dan modul, praktikan tidak bisa mengikuti praktek. Jadi, untuk kartu praktikum itu sudah ada di dalam modul. Jadi, pastikan pada saat setiap mengikuti praktikum, kalian wajib membawa modul milik sendiri. Tidak boleh meminjam temannya ya, seperti itu. Dan juga tugas rumah. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk toleransi keterlambatan 10 menit. Jika praktikan terlambat kurang dari 10 menit, diperkenankan untuk mengikuti tes awal tanpa ada pemberian waktu tambahan. Jika praktikan terlambat lebih dari 10 menit tanpa alasan dan disertai bukti yang kuat, tidak diperkenankan mengikuti tes awal dan praktek. Jadi untuk tes awal akan dilaksanakan selama 10 menit. Nah, jadi ketika kalian hadir lebih dari 10 menit, misalkan 16:10, tanpa disertai bukti kalian, tanpa disertai bukti keterlambatan kalian, maka kalian tidak bisa mengikuti praktikum. Seperti itu. Oke, lanjut. Tes awal dikerjakan di lembar kerja masing-masing praktikan. Tes awal ini diadakan untuk menguji kesiapan praktikan. Seperti itu. Jadi untuk tes awal, misalkan kalian praktikum itu di jam 16:00, maka ketika kalian sudah masuk ke lab, itu akan langsung dilaksanakan seperti itu. Dan untuk tes awal ini tidak ada nilai minimal. Asisten tidak akan memberikan praktek pengganti atau susulan akibat pembatalan karena kesalahan praktikan. Nilai praktikan untuk modul yang bersangkutan sama dengan 0. Jadi ketika kalian tidak melakukan izin kepada asisten atau tidak ada bukti yang kuat ketika kalian tidak mengikuti praktikum, maka nilai modul kalian di modul tersebut, di pertemuan tersebut, itu 0. Oke, lanjut. Laporan praktek diketik sesuai format dan diserahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Penyerahan tidak bisa diwakilkan. Jadi untuk laporan praktek ini dilakukan secara individu, dikumpulkan secara individu melalui assignment teams ya. Jadi semua laporan menggunakan by online PDF. Seperti itu diketik. Oke, lanjut. Laporan diserahkan maksimal 3 hari setelah pelaksanaan praktek. Keterlambatan akan mengakibatkan nilai laporan dikurangi 1/7 untuk 1 hari keterlambatan dari total nilai. Setiap kecurangan pada laporan praktikum juga akan ditindaklanjuti melalui pengurangan nilai. Jadi ketika misal kalian praktikum di hari Senin, maka kalian akan mengumpulkan laporan di H+3 setelah praktikum, yaitu di hari Kamis. Oke, lanjut. Presentasi dan pengumpulan laporan dilakukan secara online via Microsoft Teams. Wajib berpakaian rapi dan memakai kemeja. Jadi presentasi dan pengumpulan laporan itu dilaksanakan by online, by Microsoft Teams. Untuk pengumpulan laporan akan dikumpulkan melalui assignment dan presentasi akan dilakukan melalui Teams seperti itu.
Dan untuk pelaksanaan presentasi, semua praktikan wajib menggunakan kemeja. Oke. Lanjut, dilarang memicu atau membuat keributan dalam bentuk apapun. Asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan ada yang tidak dipenuhi, seperti itu. Oke, lanjut ke syarat mengikuti praktikum. Praktikan wajib hadir 15 menit sebelum jadwal praktikum dimulai. Apabila praktikan telat, maka untuk tes awal tidak ada penambahan waktu, seperti itu. Jadi untuk tes awal akan langsung dimulai pada saat praktikum dimulai, jam 16.00, seperti itu. Selanjutnya, praktikan wajib mengumpulkan tugas rumah sesuai format sebelum praktikum dimulai. Jadi untuk praktikan itu sebelum memasuki laboratorium itu wajib sudah menyiapkan tugas rumah, lalu pada saat memasuki laboratorium itu diberikan kepada asisten, seperti itu. Selanjutnya, praktikan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan praktikum dari awal hingga akhir. Oke, lanjut. Selanjutnya, membawa modul yang sudah diberikan foto 3x4 ditempel di kartu praktikum. Kartu praktikum sudah berada di dalam modul. Jadi di dalam modul itu sudah terdapat kartu praktikum dan di situ terdapat tempat untuk kalian menempel foto 3x4 kalian. Jadi setiap kalian setiap kalian mengikuti praktikum pertama nantinya, kalian pastikan sudah menempel foto 3x4 di dalam kartu praktikum di dalam modul tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, membawa map Buffalo dengan ketentuan kelas A dan E berwarna merah, kelas B dan F berwarna kuning, untuk kelas C dan G itu berwarna hijau, selanjutnya untuk kelas D itu map Buffalo berwarna biru, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk jadwal praktikumnya, di mana total ada 14 minggu, di mana minggu pertama itu seluruh shift pengarahan. Selanjutnya untuk minggu kedua itu praktikum rangkaian listrik modul 1 dan modul 2. Selanjutnya untuk minggu ketiga, ini masih shift 1 ya. Jadi untuk minggu kedua itu untuk praktikum shift 1, rangkaian listrik modul 1 dan modul 2. Untuk minggu 3 itu praktikum rangkaian listrik modul 3 dan modul 4 untuk shift 1. Selanjutnya untuk minggu 4 itu praktikum rangkaian listrik modul 5, submodul 5 dan modul 6 untuk shift 1. Selanjutnya untuk minggu 5 itu praktikum rangkaian listrik modul 1 dan modul 2 untuk shift 2. Selanjutnya untuk minggu ke-6 itu praktikum rangkaian listrik modul 3 dan modul 4 untuk shift 2. Selanjutnya untuk minggu ke-7 itu ada break dulu, UTS. Lanjut lagi di minggu 8. Minggu 8 itu praktikum rangkaian listrik modul 5, submodul 5 dan modul 6 untuk shift 2. Lanjut ke minggu 9. Minggu 9 itu praktikum rangkaian listrik modul 1 dan modul 2 untuk shift 3. Lanjut lagi ke minggu 10. Minggu 10 praktikum rangkaian listrik modul 3 dan modul 4 untuk shift 3. Lanjut lagi ke minggu 11, itu praktikum rangkaian listrik modul 5, submodul 5 dan modul 6 untuk shift 3. Lanjut lagi ke minggu 12, itu praktikum rangkaian listrik modul 1 dan modul 2 untuk shift 4. Lalu untuk minggu ke-13 itu praktikum rangkaian listrik modul 3 dan modul 4 untuk shift 4. Lalu untuk minggu ke-14 itu praktikum rangkaian listrik modul 5, submodul 5 dan modul 6 untuk shift 4. Nah, untuk shift-nya ini sendiri, jadi untuk praktikum rangkaian listrik ini terbagi menjadi 4 shift. Untuk pembagian shift-nya, kalian bisa langsung cek aja di website-nya Laboratorium DTE, yaitu itplndte.wordpress.com. Nanti bakal ditaruh linknya di komen. Nanti di situ sudah tertera untuk pembagian praktikan offline dan praktikan online. Dan kelompoknya juga sudah tersedia seperti itu. Jadi bisa langsung kalian cek aja. Oke. Lanjut ke sistematika penyusunan laporan. Nah, untuk sistematika penyusunan laporan ini yang pertama ada cover, yang kedua itu ada judul, yang ketiga tujuan, selanjutnya ada alat dan perlengkapan, selanjutnya ada teori modul, selanjutnya ada teori tambahan. Nah, teori tambahan itu minimal 2 lembar, disertakan sumber. Selanjutnya terdapat langkah percobaan, lalu selanjutnya ada data pengamatan, lalu selanjutnya ada tugas akhir,
lalu analisa minimal 1,5 halaman, lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, catatannya ini, laporan dikumpulkan H+3 setelah praktikum dilakukan. Lalu untuk presentasi dilakukan H+3 setelah praktikum dilakukan melalui Teams. Jadi untuk laporan dan presentasi ini dilakukan bersamaan ya. Untuk pengumpulan laporan melalui assignment, lalu untuk presentasi dilakukan melalui Teams, seperti itu. Lalu untuk cover dan lembar kerja menggunakan format text Times New Roman. Lalu untuk poin 2, 3, dan 4 dalam satu lembar yang sama. Kemudian untuk poin selanjutnya di lembar berikutnya. Untuk poin 5 sampai 11 itu terdapat di lembar terpisah, seperti itu. Laporan semua diketik dan dikumpul melalui assignment Teams, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat format cover dan lembar kerja laporan rangkaian listrik. Bisa langsung kalian screenshot aja untuk pembuatan lembar kerja dan cover laporan dan tugas rumahnya. Untuk fontnya semua menggunakan Times New Roman. Untuk font size-nya 12. Lalu untuk line spacing-nya 1,15. Lalu untuk alignment-nya justify, seperti itu. Ini merupakan format cover dan lembar kerja untuk tugas rumah rangkaian listrik. Bisa langsung kalian screenshot. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat persentase penilaian ya. Jadi, yang pertama itu terdapat tugas rumah sebesar 10% persentasenya, lalu untuk tes kemampuan sebesar 15%, lalu untuk keaktifan sebesar 15%, lalu untuk laporan sebesar 35%, lalu untuk presentasi sebesar 25%, seperti itu. Jadi untuk nilai, semuanya mempunyai nilainya dan porsinya masing-masing. Lalu di sini terdapat syarat untuk perizinan praktikum, di mana untuk konfirmasi perizinan itu kepada koordinator asisten dengan syarat jika sakit, kalian wajib untuk membalikan surat dokter asli bercap rumah sakit atau klinik, lalu resep obat dan kwitansi paling lambat 3 hari setelah praktikum, seperti itu. Lalu untuk izin, terdapat izin pernikahan dengan melampirkan surat undangan dan kakak, lalu terdapat izin kematian, lalu terdapat izin perlombaan dengan melampirkan surat dispensasi dari instansi terkait, minimal H-3 dari jadwal praktikum yang bersangkutan. Oke, baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Selamat sore Kak. Saya Rivaldi Andika 2018-50. Nah, untuk pelaksanaan praktikumnya itu pembagian untuk offline dan online itu gimana sih Kak? Oke, baik. Jadi untuk pembagian offline online itu sudah tersedia di website itplndte.wordpress.com. Jadi untuk pembagian offline dan online itu dipisah. Jadi untuk pertemuan yang awal-awal itu offline terlebih dahulu. Nanti untuk pelaksanaan online itu setelah praktikum offline dilaksanakan. Jadi kalau kalian nanti download di website itu ada untuk yang warna biru itu untuk praktikan offline dan warna kuning itu di praktikum online. Dan untuk waktunya itu biasanya kalau offline itu ada di shift 3. Kalau online itu ada di shift 3 dan di shift 4. Kalau untuk offline itu ada di shift 1, 2, ataupun 3. Seperti itu. Gimana? Oh, berarti untuk pelaksanaannya yang offline lebih didulukan yang offline berarti Kak ya? Iya, betul. Offline terlebih dahulu. Nah, Kak, kalau semisal nih, kan kemarin tuh ada yang yang ngirim questionnaire gitu ya. Nah, semisal ada beberapa orang yang udah terlanjur ngambil online atau offline, itu bisa diganti nggak? Maksudnya ada yang udah terlanjur ngambil itu gitu. Jadi mau ubah apa nih dari online ke offline atau offline ke online? Ya dari dua-duanya Kak, maksudnya orang-orang yang udah terlanjur ngeklik, udah terlanjur ngirim nih, itu bisa diganti nggak?
Untuk jadwal itu sudah dibuat, jadi tidak bisa untuk diubah lagi. Oh, jadi kalau misalkan udah terlanjur ngambil online, nggak bisa ke offline gitu ya? Begitu pun sebaliknya? Iya, betul. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Frama Nurung, 2020-11-48. Jadi tadi yang nama yang gak ada di absen, kelompoknya gimana, Kak? Tipnya, Kak? Oke, jadi buat nama yang belum ada di absen nanti akan ada updatean terbaru lagi ya di web. Nanti tungguin aja. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Izin, Kak. Yap, silakan. Witera Sinta, NIM 2020-11217. Buat foto yang di modul itu foto apa ya, Kak? Kan 3x4. Fotonya foto bebas atau gimana, Kak? Oke, baik. Jadi untuk foto yang nanti akan ditempel di modul itu foto 3x4 dengan latar belakang merah ataupun biru. Dengan menggunakan pakaian formal. Kak, maaf Kak. Baik, Kak. Tadi kan yang saya lihat dijelaskan tentang praktikumnya, kalau yang saya lihat ya dari offline, Kak. Mana maksudnya apakah itu juga berlaku untuk yang online gitu loh? Mulai dari kartu praktikum dan segala macamnya. Oke, baik. Jadi untuk peraturan yang offline ini juga berlaku kok untuk yang online juga. Tapi untuk secara spesifiknya nanti untuk praktikum online akan diberitakan selanjutnya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum jelas terkait sistem praktikum? Izin, Kak. Ya. Kalau kartu itu lihatnya di mana ya, Kak? Oke, kalau untuk kartu praktikum itu sudah ada di dalam modul, jadi kalian download aja, kalian buka website ITPLN-DTE, lalu kalian di situ pilih untuk rangkaian listrik, lalu ada pilihan modul praktikum, lalu kalian buka modulnya, di situ di dalam ada tulisan kartu praktikum. Nah, di situ kan ada kotak untuk kalian tempel fotonya, seperti itu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang masih belum jelas? Izin, Kak. Ya. Berarti minggu depan sudah ke kampus atau kita masih online? Baik, untuk minggu depan itu sudah langsung ada kegiatan praktikum di kampus, seperti itu. Dimulai tanggal 20 September 2021. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang masih belum jelas? Oke, jangan lupa ya tadi yang untuk namanya yang belum masuk ke dalam absen langsung menghubungi saya dan mengirimkan KRS-nya ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup dulu untuk pengarahan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungin saya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih, Kak.